tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Zalampa, NPM 194111051, kelas manajemen 19C, Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi. Film ini pada awal tayangnya di tahun 2008, tepatnya 25 September 2008. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi karangan Andre Hirata. Berawal dari Ikal yang merupakan anak asli Pulau Belitung yang berkunjung ke kampung halamannya. Ia mengantarkan cerita pada masa kecilnya di pulau tersebut. Cerita tentang pertama kalinya ia masuk sekolah dasar di Sekolah Dasar Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Kelas baru yang berusaha dibuka oleh dua orang guru yang hebat bernama Muslimah dan Pak Harfan. Sekolah yang memiliki syarat untuk membuka sekolah tersebut di mana harus memiliki 10 orang siswa. Saat itu masih hanya terdapat 9 orang. Kemudian Harun yang menyelamatkan anak-anak yang ingin bersekolah sebagai siswa yang ke-10. Maka terbentuklah Laskar Pelangi dari 10 orang murid tersebut yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Borek, Akyong, Kucai, Syahdan, Trapani, Sahara, dan Harun. Yang dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis sendiri, buku Laskar Pelangi menceritakan kisah masa kecil anak-anak kampung Belitung. Anak-anak kecil yang mencoba memperbaiki masa depan mereka. SD Muhammadiyah, SD dari sekolah penulis itu, tampak begitu rapuh dan menyedihkan dibandingkan dengan sekolah-sekolah PN Timah atau perusahaan negara Timah. Mereka tersedut dalam ironi yang sangat besar karena kemiskinannya justru berada di tengah-tengah gemah ripah kekayaan PN Timah yang mengeksploitasi tanah rakyat mereka. Kesulitan terus-menerus membayangi sekolah kampung itu. Sekolah yang dibangun atas jiwa ikhlas dan pelopor dua orang guru, seorang kepala sekolah yang sudah tua, Bapak Harfan Effendi Nur, dan ibu guru muda yang bernama Ibu Muslimah Hafsari, yang juga sangat miskin, berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan. Sekolah yang nyaris dibubarkan oleh pengawas sekolah Depdikbud Sumsel karena kekurangan murid itu terselamatkan berkat seorang anak keterbelakangan mental yang sepanjang masa bersekolah tak pernah mendapatkan rapor. Sekolah yang dihidupi lewat uluran tangan para donatur di komunitas marginal itu begitu miskin. Gedung sekolah bobrok, ruang kelas beralah tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya jika malam dipakai untuk menyimpan ternak. Bahkan kapur tulis sekalipun terasa mahal bagi sekolah yang hanya mampu menggaji guru dan kepala sekolahnya dengan sekian kilo beras. Sehingga para guru itu terpaksa menafkahi keluarganya dengan cara lain. Sang kepala sekolah mencakul sebidang kebun dan sang ibu guru menerima jahitan. Kendati demikian, keajaiban seakan terjadi setiap hari di sekolah yang jauh tampak seperti bangunan yang akan roboh. Semuanya terjadi karena sejak hari pertama kelas 1, sang kepala sekolah dan sang ibu guru muda hanya beri jasa SKP atau Sekolah Kepandaian Putri telah berhasil mengambil hati 11 anak-anak kecil miskin itu. Dari waktu ke waktu,
Mereka berdua bahu-membahu membesarkan hati 11 anak-anak tadi agar percaya diri, berani berkompetensi, agar menghargai dan menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Mereka mengajarkan ke-11 murid agar tegar, tekun, tak mudah menyerah, dan gagah berani menghadapi kesulitan sebesar apapun. Kedua guru itu juga merupakan guru yang menghasilkan seorang murid yang sangat pintar, dan mereka mampu mengasah bakat beberapa murid lainnya. Kedua guru miskin itu memberikan julukan ke-11 murid sebagai para Laskar Pelangi. Keajaiban terjadi ketika sekolah Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu Laskar Pelangi mampu menjuarai karnaval, mengalahkan sekolah PN, dan keajaiban mencapai puncaknya ketika 3 orang anak anggota Laskar Pelangi, Ikal, Lintang, dan Sahara, berhasil menjuarai lomba cerdas tangkas, mengalahkan sekolah-sekolah PN dan sekolah-sekolah negeri. Suatu prestasi yang puluhan tahun selalu digondol sekolah-sekolah PN. Kejadian yang paling menyedihkan melanda sekolah Muhammadiyah ketika Lintang, siswa paling jenius anggota Laskar Pelangi itu, harus berhenti sekolah. Padahal cuma tinggal 1 triwulan menyelesaikan SMP. Ia harus berhenti karena ia anak laki-laki tertua yang harus menghidupi keluarganya. Sebab ketika itu ayahnya meninggal dunia. Awal tahun 90-an, sekolah Muhammadiyah itu akhirnya ditutup karena sama sekali sudah tidak bisa membiayai diri sendiri. Tapi semangat, integritas, keluruhan budi, dan ketekunan yang diajarkan Pak Harfan dan Muslimah tetap hidup dalam hati para Laskar Pelangi. Akhirnya, kedua guru itu bisa berbangga karena di antara 11 anggota Laskar Pelangi, sekarang ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi Research Development Manager di salah satu perusahaan multinasional paling penting di negeri ini, ada yang mendapatkan beasiswa internasional, kemudian melakukan riset di University de Paris, dan lulusan S2 dengan predikat with distinction dari sebuah universitas terkemuka di Inggris. Semua itu buah dari pendidikan, akhlak, dan kecintaan intelektual yang ditanamkan oleh Bu Mus dan Pak Harfan. Kedua orang hebat yang mungkin bahkan belum pernah keluar dari pulau mereka sendiri di ujung paling selatan Sumatera. Semua kejadian tersebut sangat menghiasi kehidupan ke-10 anak yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Bu Mus yang merupakan guru terbaik yang mereka miliki yang telah memberikan nama tersebut untuk mereka. Karena Bu Mus tahu mereka semua sangat menyukai Pelangi. Saat susah maupun senang, mereka lalui dalam kelas yang menurut cerita pada malam harinya, kelas tersebut sebagai kandang bagi hewan ternak. Di SD Muhammadiyah itulah Ikal dan kawan-kawannya memiliki segudang prestasi dan kenang-kenangan yang menarik. Seperti saat kisah percintaan antara Ikal dan Aling. Awalnya Ikal disuruh oleh Bu Mus untuk membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Ia jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Kemudian ia tahu bahwa milik kuku yang indah itu bernama Aling. Ikal pun jatuh cinta padanya. Namun pertemuan mereka harus diakhiri lantaran Ikal pindah untuk menemani bibinya yang sendiri. Kejadian tentang mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Mereka Laskar Pelangi menari seperti orang setanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah yang langka dan hanya ada di Balitong, merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Hasil mereka pun menari layaknya orang di tengah kesurupan. Namun berkat semua itu, akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut. Namun pada suatu ketika datanglah Flo, seorang anak kaya pindahan dari SDPN. Ia masuk dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak kedatangan Flo di SD Muhammadiyah tersebut, yang membawa pengaruh buruk bagi teman-temannya terutama Mahar, yang duduk satu bangku dengan Flo.
Sejak kedatangan anak tersebut, nilai mahar seringkali jatuh dan jelek sehingga membuat Bu Mus marah dan kecewa. Di hari mereka selalu dihiasi dengan canda tawa maupun tangisan. Namun di balik semua ceriaan mereka, ada seorang murid yang bernama Lintang, yakni anggota Laskar Pelangi yang berjuang terhadap pendidikan perlu diacungi jempol. Ia rela menempuh jarak 80 km untuk pulang dan pergi dari rumahnya ke sekolah hanya untuk agar ia bisa belajar. Ia tidak pernah mengeluh meski saat perjalanan menuju sekolahnya ia harus melewati sebuah danau yang terdapat buaya di dalamnya. Lintang merupakan murid yang sangat cerdas. Terbukti saat ia, Ikal, dan juga Sahara tengah berada pada sebuah perlombaan cerdas cermat, Ikal dapat menantang dan mengalahkan Dr. Zulfikar, guru sekolah KYPN yang berijazah dan terkenal. Dengan jawabannya yang membuat ia memenangkan lomba cerdas tersebut. Sayangnya, semua kisah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang yang sangat jenius tersebut. Lintang dan kawan-kawan yang membuktikan bahwa bukan karena fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membuat seorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian. Beberapa hari kemudian, setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah dan akhirnya mereka, kawan-kawan Lintang dan Bu Mus, mendapatkan surat dari Lintang yang isinya Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya kembali karena ayahnya meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesedihan yang dalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dan setiap cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dari dan diajarkan oleh Bu Muslimah serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-temannya menjadi seorang yang dapat membanggakan Belitung. Ya baik, tadi sudah saya review mengenai film Laskar Pelangi. Menurut saya film ini tuh sangat bagus karena terdapat pesan-pesan moral di dalamnya yang menceritakan 10 orang anak-anak Bangka Belitung yang berjuang untuk pendidikan mereka. Selain itu, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup. Yang penting, salah satunya harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang, dia anak yang pintar dan cerdas. Namun, di akhir cerita, ia menjadi seorang supir truk. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita kerjakan tidak terlepas dari campur tangan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video review dari film Laskar Pelangi saya. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.